Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Afifah Sania, mahasiswa PGSD semester 1 Universitas Terbuka dengan NIM 860464985. Pada video ini, saya akan menyelesaikan tugas tutorial 3 oleh dosen pengampu Bapak Galih Puji Mulyono, SHMH, Pendidikan Kewarganegaraan mengenai prinsip-prinsip demokrasi, mulai dari pengertian, prinsip dasar, contoh penerapan demokrasi di Indonesia, hingga refleksi pribadi mengenai peran mahasiswa dalam menjaga nilai-nilai demokrasi di era digital. Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang menempatkan kedaulatan berada di tangan rakyat. Artinya, rakyat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam menentukan kebijakan negara, memilih pemimpin, serta mengawasi jalannya pemerintahan. Tujuan dari penerapan demokrasi adalah menciptakan keadilan, kesetaraan, perlindungan hak asasi manusia, serta terjaminnya kebebasan warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kedua, rule of law, artinya semua warga negara termasuk pemerintah wajib tunduk pada hukum. Tidak ada satupun pihak yang berada di atas hukum. Yang ketiga, persamaan hak warga negara. Artinya setiap warga negara memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan, pelayanan publik, dan menyampaikan pendapat. Yang keempat, pemilu yang bebas dan jujur. Artinya, pemilihan umum berlangsung secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Yang kelima, pemisahan kekuasaan. Artinya, kekuasaan negara dibagi menjadi legislatif, eksekutif, dan yudikatif, agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang. Yang keenam, kebebasan berpendapat dan berekspresi. Artinya, warga negara berhak menyampaikan aspirasi secara bertanggung jawab tanpa tekanan. Yang ketujuh, partisipasi rakyat. Artinya rakyat terlibat dalam pembuatan keputusan, penyampaian kritik, dan pengawasan terhadap pemerintah. Selanjutnya, contoh penerapan demokrasi di Indonesia. Penerapan demokrasi dapat kita lihat dalam berbagai konteks kehidupan, seperti yang pertama, pemerintahan. Contohnya, pelaksanaan pemilu 5 tahunan, sidang DPR yang terbuka untuk publik, penyusunan undang-undang yang melibatkan aspirasi masyarakat. Kemudian, contoh penerapan demokrasi dalam pengalaman pribadi. Salah satu pengalaman demokrasi yang saya alami saat pembentukan kelompok belajar pada awal perkuliahan PGSD semester 1 Pokjar Purwodadi. Untuk menemukan ketua kelompok, kami menyepakati untuk melakukan pemilihan secara demokratis melalui voting di grup WhatsApp. Beberapa nama diajukan, dan melalui polling terbuka, Lia 500 Soliha memperoleh suara terbanyak dan terpilih sebagai ketua kelompok. Proses tersebut berjalan transparan, jujur, dan melibatkan partisipasi seluruh anggota kelompok, sehingga mencerminkan nilai-nilai demokrasi dalam lingkup akademik. Kemudian mengenai refleksi pribadi saya, sebagai mahasiswa saya menyadari bahwa peran kami sangat penting dalam menjaga keberlangsungan demokrasi. Di era teknologi dan globalisasi, mahasiswa harus menggunakan media sosial secara bertanggung jawab, melawan hoaks, ujaran kebencian, dan manipulasi informasi, kemudian menyampaikan kritik dan konstruktif, menjaga etika berdiskusi meskipun berbeda pendapat, kemudian berpartisipasi dalam kegiatan akademik maupun organisasi yang menumbuhkan budaya demokratis. Dengan begitu, demokrasi tidak hanya menjadi konsep teoritis, tetapi benar-benar hidup dalam praktik sehari-hari. Demikian penjelasan saya mengenai prinsip-prinsip demokrasi beserta contoh penerapannya dalam kehidupan nyata. Semoga video ini dapat memberikan pemahaman yang bermanfaat dan mendorong kita semua untuk terus menjaga nilai-nilai demokrasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.